Karena lansia Ya. ini kita. Jadi hari ini kita akan kaji temanya permintaan dari Ibu Badriah katanya adalah belajar dari sahabat Nabi. Ya. Tapi sebelumnya ibu harus ingat, kalau ibu-ibu sebetulnya mau pingin masuk surga, belajar dari 4 wanita saja cukup. Bagus. Khairun nisa'i dunya wal akhirah, kata Rasulullah, sebaik-baiknya wanita dunia akhirat itu ada 4. Ibunda Maria, Ibunda Asia, Maryam, Khadijah, satu dan lagi si Umi Kalsum, bukan siapa tadi ya? Dan sebaik-baiknya wanita, kata Rasulullah, sebaik-baiknya wanita dunia akhirat itu ada 4. Khadijah ya? Ibunda Asia, Ibunda Maryam, Ibunda Khadijah, satu lagi Fatimah Az-Zahra. Garis besarnya kalau Ibunda Asia itu belajarnya kita dari beliau tentang apa? Tentang keimanan beliau. Orang yang paling dasar keimanannya wanita ini luar biasa. Beliau menyembunyikan keimanannya sampai 40 tahun atau 60 tahun. Fir'aun sendiri nggak ngerti sebagai suaminya kalau dia sudah beriman. Nah, yang menariknya di mana? Kenapa kok sampai prosesnya lama begitu? 40 kok sampai 60 tahun? Karena memang untuk menguatkan iman ya butuh kesabaran, butuh kekuatan, itu memang tidak mudah. Proses menjadi manusia baik itu Bu tidak bim salah bim ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya, cinta yang dicintai oleh Allah itu bukan hanya orang yang sholat, zikir, baik saja, taat. Orang yang ahlul maksiat dan dosa pun dicintai oleh Allah asalkan dia mau satu taubatan nasuha, asalkan dia mau berhijrah dengan sebenarnya hijrah, asalkan dia mau beribadah dengan sebenarnya ibadah karena Allah. Jadi walaupun dia ahlul maksiat, ahli pendosa sekalipun, dia bisa menjadi manusia yang lebih baik ya. Sebaliknya Allah sangat benci kepada orang yang sombong walaupun dia taat, kecuali dia tobat. Sombong itu bisa bentuknya geguyon, lelucon, candaan-candaan. Contohnya ibu-ibu ini habis ngaji ini, habis taklim ini, terus pulang. Begitu pulang sama tetangga ditemu, dari mana? Yang ngaji lah, taklim lah. Nggak kayak lu, nggak sadar-sadar. Enak banget kalau ngomong gitu. Itu walaupun bentuknya geguyon, candaan, nggak boleh. Ya, katakan alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan, kesehatan, saya bisa menambah ilmu, bisa ngaji, bisa silaturahim, ketemu teman-teman. Kan enak kalau begitu ya. Ya. Terus juga itu penting Bu, karena apa? Nih misalkan ibu lagi puasa ya. Ibu lagi puasa, terus temennya, saudaranya, tetangganya nggak puasa. Ya. Dalam hati ibu begini. Padahal udah bagus nih. Halah, ini teman, ini tetangga kelihatannya kuat, kelihatannya sehat, rajin olahraga, tapi puasa nggak kuat. Mending aku gitu. Padahal ibu lagi puasa, itu tidak ada nilainya puasa ibu. Ya, tapi katakan alhamdulillah ya Allah, kau beri kemampuan kepadaku, aku bisa menjalankan saum, bisa menjalankan puasa ya Allah. Berikan hidayah pada temanku, sahabatku, agar dia juga bisa menjalankan puasa. Jadi nikmat seperti itu. Ya, kita mendoakan, jangan bersangka buruk. Jadi Ibunda Asia itu Bu, Masya Allah, singkatnya apa? Singkatnya ketika diketahui keimanannya, maka Fir'aun kan marah sekali kan. Oh, rupanya selama ini kamu menyembunyikan keimananmu ya. Hai Asia, aku ini sangat sayang cinta padamu, tapi kau telah menyakiti, telah menodai cinta suciku. Katanya begitu. Ibu tahu Fir'aun itu kan punya istri, ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan 100 ya. Tapi qadar Allah dari 100 atau 50 istrinya Fir'aun itu yang paling cantik, yang paling baik, yang paling menarik, yang bak bidadari hanya Ibunda Asia. Nah. Oh itu ya. Istri Fir'aun, bukan istri Muhammad. Bukan, nah, itu Aisyah. Nah itu akhirnya apa? Saking marahnya. Tapi aku tetap akan memaafkan dirimu asalkan kamu mau meninggalkan agama Musa. Asalkan kamu tidak menyembah Tuhannya Musa. Ya. Kalau kamu memaafkan, kamu tetap menjadi permaisuri Mesir, ya kau akan tetap aku paling cintai di antara istri-istriku. Tapi kalau kamu tetap beriman mengikuti ajaran Musa, maka aku akan mutilasi kamu. Mutilasi itu dicacah. Ya, mutilasi dicacah. Potong-potong. Ini namanya imannya baik, menarik, apa jawabnya? Maaf ya Fir, aku nggak bisa Fir, katanya gitu.
Kan suaminya namanya Fir'aun. Fir panggilnya. Makanya maaf ya Fir, aku nggak bisa Fir. Dan itu dalam riwayat itu kan Bu, Masya Allah ya. Jadi ada 4 tiang gitu, tangannya 1, 2 diikat, kakinya diikat, kemudian dibelah badannya. Badannya berbeda. Hanya para ulama mengatakan sebenarnya ketika dibelah badannya atau ketika disiksa itu Allah telah mencabut nyawanya. Jadi itu tinggal mayat Ya, ya. makanya Bu ini ada satu pelajaran menarik. Kalau ada di zaman saat ini ada seorang istri, misalkan ada seorang istri punya suami nggak sholat, nggak ibadah, nggak baik, kejam ya. Atau sebaliknya seorang laki-laki suami kok punya istri kok judes, cerewet, bawel, nyinyir ya. Nyusahin ya. Maka itu boleh dilakukan, baik sekali dilakukan, yaitu sambil buat kopi dicampur dengan doa. Astagfirullahaladzim, kejem banget ibu ini. Negatif terus ya. Negatif. Astagfirullah. Dengan doa. Mudah-mudahan Allah semoga dengan doa itu tadi menjadi jalan sadar suaminya atau istrinya, sekaligus kan ngeruqyah. Kejem banget langsung mau racun pakai cyanida lagi. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Karena gemesnya kali. Loh Bu, boleh jadi kalau itu bisa menyadarkan, itu kan Allah titipkan ya. Apalagi kalau seorang wanita kejahatan keburukan suami asalkan dia ingatkan selesai. Yang penting dia tidak mengikuti, dia tidak mentaati ya. Itulah diantara kebaikan ibunda Asia ini. Intinya apa? Keistiqomahannya. Dan ibu tahu makamnya orang yang istiqomah itu nak macam mana? Kita lihat terlebih dulu surat yang keberapa dan ayat yang keberapa kah ayat yang akan dibacakan oleh Ustadz ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Tapi Ibu cukup baca yang ayatnya yang 30 saja. Surat 41 Fusilat. Coba Qur'annya sama enggak dengan Qur'an saya? Surat Fusilat, surat yang ke-41 ayat yang ke-30. Coba Qur'annya sama enggak dengan Qur'an saya? Coba dilihat dulu. Jangan-jangan betul-betul sama gitu loh. 140 surat. Ya, surat 41 ayat 30. Surat 41 ayat 30. Ayat 30. Ya, silakan Bu Ida. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ya, maha benar Allah dengan segala firman. Ibu, orang yang sampai makomnya istiqomah itu setan, iblis, jin kewalahan. Gimana orang ini? Udahlah kalau orang ini kita menyerah deh. Oh enggak, harus goda. Harus kita buat dia matinya su'ul khotimah, mati yang buruk jahat. Percuma. Kok percuma? Karena Allah sudah menjamin. Jadi orang yang ini yang harus kita raih, ini yang harus kita kejar ini. Yaitu orang yang sampai makamnya istiqomah itu Bu, Masya Allah. Ini setan kewalahan. Kenapa? Dia ketika mau meninggal pun akan dikelilingi oleh para malaikat. Dijaga betul oleh malaikat. Dimudahkan sakaratul mautnya. Sebaliknya orang yang durhaka, jahat, naudzubillah dzalik, dia akan tersiksa dalam sakaratul mautnya. Kalau dia itu dia akan merasakan hausnya. Sekiranya minum air 1 laut pun tetap akan haus, tidak akan hilang. Panasnya, walaupun dia diberikan ya es yang sebanyak-banyaknya, dia akan tetap merasakan panas. Atau dia akan merasakan dingin sedingin-dinginnya. Ya, walaupun diberikan penghangat yang sangat.
Karena memang itu salah satu siksaan bagi orang-orang yang durhaka, orang yang zalim, orang yang munafik, orang yang fasik, orang-orang yang berbuat kecurangan, kejahatan. Ya, makanya Ibu jangan sampai kita terperdaya dengan kehidupan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Tapi ingat betul Bu, ingat loh Bu, dunia ini sebentar. Ingat, dunia ini sebentar. Akhirat Selama-lamanya. saya ulangi, ingat dunia ini sebentar. Akhirat Abadi. sebentar lagi. Pak Anies. Betul nggak? Akhirat itu sebentar lagi, karena dunia akan kita tinggalkan. Iya. Nah, orang yang sampai makomnya istiqomah ini tadi Bu, dijaga oleh malaikat mamati. Dia akan apa? Akan nikmat dia. Dihibur oleh malaikat. Bahasanya Jawa indah sekali. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu ketika kita mau meninggal ya? Iya. Jadi dalam kehidupan aja Bu, dia akan dijaga oleh malaikat. Itu bentuk penjagaan malaikat atas perintah Allah itu apa Bu? Orang ini apa? Dijaga dari melakukan keburukan, maksiat dan dosa. Ya. Karena kebaikannya dia. Makanya sampai makom yang istiqomah ini menjelang kematian itu orang ini menikmat sekali. Nah, saya contohkan, ibu itu baik banget, ukhti itu baik banget. Kenapa Ustaz? Ya ibu itu baik banget, ukhti itu baik banget, bude itu baik banget, nenek itu baik banget. Ya tapi kenapa Ustaz? Ibu itu meninggalnya lagi tahajud. Pingin nggak? Wow. Pingin nggak? Sangat. Dan itu tidak mungkin terjadi pada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu jarang tahajud. Toh? Lawang jarang tahajud kok pengen mati dalam keadaan tahajud. Ini nggak mungkin lagi. Jadi orang mati itu tinggal kegantung pembiasaan dia. Kebiasaannya ya. Ya. Makanya rotbul ketika orang itu banyak melafat asma Allah, dia akan nikmat. Ya. Coba, kalau saya jauh-jauh deh saya tanya. Hakikat zikrullah apa? Untuk mengingat Allah. Itu kan artinya. Itu apa ya? Istiqomah. Hakikat zikrullah apa? Ibu-ibu majelis taklim Komplek Merpati Cawang. Hakikatnya manusia memang harus berzikir kepada Allah. Bukan. Hakikatnya kan Hakikat zikrullah itu apa? ingat Itu artinya. itu. Zikrullah kan mengingat Allah. Iya. Selalu ingat Allah, itu artinya. Hakikatnya apa? Agar dekat sama Allah. Takarub ilallah. Takarub memang hakikat. Istiqomah lain lagi. Istiqomah al-istimraru alal haq, terus menerus di atas kebaikan dan kebenaran. Pada prinsipnya manusia harus berhakikatnya seperti begitu. Hakikat zikrullah itu apa, ibu-ibu? Kedekatan diri kita kepada Allah. Ya? Kedekatan. Perhatikan. Hakikat. Bertahun-tahun majelis ilmu, sang sudah bertahun-tahun saya tanya, ternyata ketika menjawab maaf ya tentang hakikat zikrullah, ternyata rata-rata banyak yang belum pas. Di mana di sini? Di mana saja? Bunga Morfa kedondong, sabar dong. Hakikat kan prinsip pada diri kita kan, zikir itu ya. Perhatikan. Iya. Hakikat zikrullah itu adalah selalu menghadirkan Allah di setiap keadaan dan di semua permasalahan. Jadi hakikat zikrullah itu seperti itu. Dia selalu menghadirkan Allah di setiap keadaan dan di semua permasalahan. Bukan sama dengan mengingat Allah. Lain. Kita berbaik Itu bagian saja. Mengingatkan. Ini sudah penyandaran dirinya, semua permasalahan dia kaitkan dengan Allah. Kalau mengingat Allah dalam hal kaitannya pengingatan saja, tapi ini sudah penyandaran semua permasalahan. Menghadirkan diri kita dalam perbuatan artinya ikuti seperti. Nah, itulah makanya makanya bahasa yang tepat selalu menghadirkan Allah di setiap keadaan, di semua permasalahan. Pengertiannya Ibu, nih. masalah apa saja ini dikembalikan kepada Allah. Iya. Menghadirkan Allah. Ingat Allah sehingga kita mau berbuat sesuatu. Belum tentu. Berapa banyak orang yang ingat Allah, tetapi kelakuannya. Kelakuannya masih nggak beres. Dia ingat Allah, dia tahu Allah. Dia tahu tentang hukum ini nggak boleh. Ya itu Cont- orang yang udah tidak berbuat begitu. Nah, contohnya STMJ, sholat terus maksiatnya jalan. Maka kalau orang yang sudah hakikat sampai hakikat zikrullah itu, Bu, yang ada kecintaan sangat dengan yang dilakukan ini diridhai Allah, nggak dicintai oleh Allah, nggak.
Begitu nih cinta Allah, dia akan lakukan. Ya. Semua permasalahan, tidak ada lagi berkeluh kesah. Pada maunya Allah kok. Misalkan pahitnya gini, loh kok kamu cerai kenapa? Sudah qadarullah. Qadarullah katanya gitu ya, qadarullah. Jadi ketika dia mau sedih, mau ngapain sedih? Wong sudah Allah tentukan seperti ini kok. Mohon maaf, Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu, cantiknya Mbak Bidadari fisiknya, tapi Allah takdirkan tidak punya anak. Bahkan maaf Ibu ya, bicara masalah iman kepada takdirullah itu lebih dahsyat daripada amal-amal ibadah kita itu bisa hancur ketika menolak takdir Allah. Enak ya laki-laki, nggak pakai ribet, nggak pakai ini, mana kayak kita ini pakai hamil lagi, itu bisa menjadikan hapus amalnya. Kalau orang sudah kaitan dengan zikrullah, nggak ada keluh kesah, yang ada tuh nanti husnudzon sangka baik kepada Allah. Nah, jadi nikmat saja hidupnya. Berarti dia belum sampai hakikat zikrullah. Mengeluh, kalau dia mengeluhnya kepada manusia, makin tampak tipis imannya. Ibu tuh kalau mengeluh curhatnya kepada Allah. Ya Allah, yang maha sempurna Engkau, yang maha kuat Allah. Engkau ya Allah, tolong aku ya Allah. Jadi dia selalu kembalikan langsung. Kadang-kadang ini maaf ya, kenapa berapa banyak orang tua yang maaf ya anaknya jadi nggak baik tanpa dia sadar karena ucapan dia. Dia bilang gini, enak ya Ceng ya, situ anaknya baik-baik pengertian ya, mana taat, soleh kayak anakku, hati-hati, ucapan ini menjadi doa. Doa ya. Tapi katakan, Ceng ayo dong doain anakku biar juga soleh ya seperti anakmu, putra putrimu, itu menjadi doa optimis. Makanya itu makna dari hakikatnya di situ. Semua permasalahan sudah maunya Allah begini kok. Yang penting dia pastikan yang dia lakukan ini adalah jalan yang diridhai oleh Allah. Makanya Bu, seorang wanita solihah zaman dulu Masya Allah, kalau mau tidur itu Bu, dia mbak cemeti, mbak pecut, dia bilang, wahai sayangku, wahai suamiku, cambuklah aku, pukullah aku, jika ada ucapanku, sikapku, perilakuku hari ini yang tidak menyenangkan dirimu. Aku tidak bisa tidur nyenyak dan lelap kecuali engkau telah memaafkan dan meridhoiku. Itu istri soleh zaman dulu. Suaminya juga soleh ya. Suaminya soleh juga. Loh, terserah mau suaminya soleh nggak soleh, nggak pengaruh. Kenapa? Ketaatan surganya seorang istri itu bukan karena suaminya soleh nggak soleh. Yang nggak boleh ketika suaminya memerintahkan kejahatan, maksiat dan dosa, kesyirikan, dia wajib tolak. Mohon maaf nih saya contohkan ekstrimnya. Ibu nih ya, ibu bisa sholat satu hari 100 rakaat sholat sunnah. Dan saya yakin nggak mungkin mampu. Atau ibu satu hari one day one juz baca Al-Quran. Dibandingkan pahalanya dengan ibu menemani makan dengan suami ibu dengan hai, cuman gitu saja ya. Ini pahalanya lebih besar ketimbang ibu sholat ya. Iya, ketimbang ibu sholat sunnah 100 rakaat. Karena memang surganya wanita itu tak pada suami. Jadi umpamanya pas mau sholat, suami mau makan, kita sholat tinggalin dulu. Sholat apa dulu? Wajib. Kalau sholat wajib lain. Kan sunnah ini tadi. Sholat sunnah Bu. Taat kepada suami itu wajib. Selama perintahnya baik dan benar. Sholat sunnah, sholat duha itu kan wajib semua. Apa sunnah semua? Sunnah. Makanya kan bareng Ustaz. Iya, ya kan kalau pas makannya bareng Bu. Kan mungkin suami baru datang gitu. Yang sering itu puasa sunnah. Nah, dia lagi puasa sunnah, suaminya kangen banget. Ngerti nggak? Aku lagi puasa nih. Ngerti nggak kamu? Boleh itu. Buka. Itu nggak ada nilainya tuh puasanya. Segala itu Ustaz. Ya Allah. Ya mungkin ada kali. Tanya aja Mbak Endang. Mbak Endang gitu nggak Mbak Endang? Lo nggak, ini contoh yang seperti itu nggak ada nilainya. Halo? Makanya Masya Allah Bu. Wanitanya udah beriman maka begitu kata-kata. Berapa banyak orang yang ngakunya beriman, faktanya apa? Akhlaknya memang baik. Kita nggak usah bicara orang lain, bicara kita deh. Ustaz, sekarang kan suami udah nggak ada, terus harus gimana kita? Suami nggak ada, ya nasib yang pertama. Kan enak kebalikinnya tuh. Ya kan? Iya
Sudah takdirnya Iya, Allah kok. Ada anak. Ya sudah, kalau gitu ibu fokus. Apa yang bisa ibu lakukan? Yang penting semua yang ibu lakukan adalah mendekatkan ke surga. Iya, begitu emang tujuannya. Nasib. Ya udah emang begitu, bukan untuk Ya. mendekatkan diri aja. Pak. Jadi yang penting amalan yang apa saja yang bisa mengantarkan ke surganya Surga Allah. Allah. Udah, itu siapa? Jadi, ya. Jadi saya ulangi ya. Jadi hakikat zikrullah adalah selalu menghadirkan Allah di setiap keadaan dan di semua permasalahan. Semua permasalahan. Makanya orang seperti ini Bu, dia akan selalu nyaman. Dia diberi kesenangan, kenikmatan, dia menjadi syukur, dia tidak kufur. Kalau dia lepas dari hal yang enggak diberikan oleh Allah, dia juga enggak perlu dia sedih hati. Memang maunya Allah begitu kok. Kenapa? Yang membuat resah gelisah kan diri kita sendiri. Betul, Ustaz. Kenapa? Karena keputus ini, zikrullahnya keputus, mesti keputus. Makanya orang makan pakai tahu tempe, alhamdulillah. Yang penting nggak tiap hari, kan gitu. Sebab kalau tiap hari bisa mengakibatkan darah tinggi. Bukan, ini lagi. Kan ada almodipin. Astagfirullah. Jadi, Jadi bukan tahu tempenya. Ya. Jadi Bu, masya Allah. Jadi orang yang sampai makamnya istiqomah itu Bu, ya. Artinya apa? Ya. Dia tidak pernah mau melakukan kecuali itu dicintai, diridhai oleh Allah. Bu, saya katakan, yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat mati. Atau? Tapi alangkah baiknya tentunya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Sehingga pun kalau mati insya Allah husnul khotimah. Karena kita ini sedang menunggu kematian Bu. Kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Pejabat Mati. Rakyat Mati. murid Mati. udah sampai situ aja, udah sampai situ. Ustaz mati. Saya kok heran ya kok pas bilang ustadz guru kok pakai emosinya kayak gini. Ada tanda emosinya gitu. Ya, ustadz itu meninggal juga Bu. Rasulullah yang terbaik aja juga meninggal kok. Ya. Tapi masalahnya itu kan mati itu kan nggak kenal tua muda. Iya. Mati berapa banyak orang yang muda mati. Mati lebih dulu daripada yang tua. Yang tua sakit, lama sakitnya. Yang besok sudah banyak yang mati. Dianya belum mati. Belum waktunya kok. Ada yang sampai frustasi pengen mati di rel kereta api bunuh diri. Ya. Tapi karena memang jatahnya belum mati ya nggak mati juga. Kalau bisa begitu, iya ternyata dia tidur di rel yang nggak dilewatin kereta ternyata. Ya, jadi nggak jadi mati. Ya, setelah kereta lewat baru mikir dia gitu. Ya. Jadi Bu, ketika orang makamnya sampai istiqomah ini, contohnya Ibunda Asia ini tadi, nggak bisa diganggu. Kamu akan tetap menjadi permaisurinya Mesir. Ya, Ibu bayangkan ya, permaisuri itu dayang-dayangnya aja tidak kurang dari 40 dayang-dayang. Yang ngurusin kukunya lah, yang ngurusin ininya lah, yang ngurusin itunya lah. Waduh, nikmat banget Bu. Emas, intan, berlian, kemilauan dia akan diberikan. Makanya orang yang sudah sampai maqam istiqomah Bu, dia sadar betul dunia ini nggak lama. Lihat aja tuh orang-orang yang jahat, orang-orang yang curang. Berapa lama sih di dunia ini Bu? Berapa lama dunia ini? Seumur kita. Karena begitu kita mati sudah nggak tahu yang namanya dunia. Pertanyaannya, kenapa kita tidak boleh terlalu mencintai dunia? Kenapa kita tidak boleh terlalu mencintai dunia? Dia dianggap itu selama. Karena kenapa kita tidak boleh terlalu mencintai dunia? Karena duniaka tumhe. Apa? Duniaka tumhe. Iya. Dunia itu memang indah, tapi ingat dia bisa menghancurkan dirimu. Itu artinya. Iya, gitu. Itu artinya. Iya, kurang lebihnya begitulah Bu. Dasar Duniaka
tumhe. Loh, ibu kan zaman sekarang kan banyak anak-anak tuh ya nyanyi lagu-lagu barat biar orang nggak ngerti kan, dia sendiri juga nggak ngerti kan gitu kan begitu. Ya. Tapi zaman dulu itu kalau zaman sekarang kan beda sekali ya. Zaman ibu-ibu mungkin mohon maaf ya. Ketika meninakan bubu anak itu kan kadang-kadang kalau orang Jawa ya lagu daerah ya. Tak lele dong. Mungkin gitu kalau orang Jawa. Kalau orang Padang mungkin lain lagi kan. Baraki raki pariaman pasantu santu pape. Hai ayam den lape. Hai ayam den lape katanya. Makanya anaknya nggak tidur dong, ayamnya lepas melulu. Kalau yang sudah mungkin bubi bulan sangrai bentar panon poy bisa sate. Lah iya. Mana bulan kok di sate, bintang kok di sate gitu. Kalau sekarang kan lain, anak-anak sekarang kan ada nasid, ada sholawat Nabi, ada sholawat asgil, ada asmaul husna ya. Contohnya ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya, atau sholawat asgil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Atau yang asmaul husna atau apa. Sekarang ini kan memang keadaannya seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan kita yang punya anaknya berarti terhadap cucu kita yang ditonton, yang didengar dan pergaulannya sangat menentukan juga. Baik, jadi kita belajarnya dari Ibunda Asia adalah keistiqomahan. Kenapa? Sampai seperti tadilah jaminannya orang istiqomah mau mati aja dihibur oleh malaikat, dikelilingi para malaikat. Sehingga apa? Setan iblis nyerah, nggak akan mampu. Itulah memang keistimewaan orang yang istiqomah. Baik, kemudian yang kedua, gimana doanya Ibu? Doanya Ibunda Asia. Rabibni baitan fil jannati. Ibu sering doa itu. Ya Allah, bangunkanlah bagiku yaitu rumah di surga atau istana di surga nanti. Jadi kalau orang itu sudah pikirannya akhirat, pikirannya surga, Bu, dunia ini nggak akan menarik bagi dirinya. Ibu makan seenak-enaknya makan tuh hanya sampai tenggorokan, Bu. Makan apa aja deh. Kalau udah lepas tenggorokan udah enggak. Makanya Ibu kalau udah makan enak jangan makan lagi yang lainnya. Nanti hilang enaknya. Ini makan jenang enak nih. Udah enak kan sudah. Nanti baru agak lama. Ini udah Ibu makan jenang terus Ibu makan ya kerupuk, ya hilang itu enaknya. Ya, baik. Makanya Ibu kalau lagi mau makan enak itu pas lagi sehat. Biar kuat bisa menjalankan ibadah. Sebab Ibu kalau lagi sakit, jangankan sakit, sehat pun kalau makan atau minum empedu itu pahit Ibu. Iya. Ibu lagi sehat apalagi lagi sakit itu makan atau minum empedu itu pahit, Bu. Empedu rasanya obatnya itu. Kayaknya. Jadi yang kedua kita belajar dari Ibunda Maryam. Ibunda Maryam ini hebatnya di mana? Ibunda Maryam itu Bu manusia yang paling banyak puasanya daripada hidupnya. Hidupnya itu Bu puasanya lebih banyak daripada nggak puasanya selama hidupnya. Jadi puasa ya. Jadi dia puasa saja. Jadi kehidupannya itu lebih puasanya lebih banyak daripada nggak puasanya. Makanya dia dikasih Allah bisa melahirkan tanpa suami ya. Ya, dijadikan oleh Allah sebagai ayatnya Allah kan? Surat Maryam. Kan nggak masuk akal. Emang ada Bu perempuan cuma dipegang hamil? Itu nggak ada yang megang, nggak ada yang menyentuh. Satu-satunya wanita, bahkan satu-satunya yang jelas satu-satunya wanita yang di dunia ini sudah merasakan makanan buah surga adalah Ibunda Maryam.
Kemudian Ibunda Maryam itu Bu, orang yang paling banyak menyebut asma Allah. Ibu dalam satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Nggak dihitung. Maksudnya nggak dihitung tuh saking banyaknya, saking sedikitnya. Walah, cukup lah, Masya Allah. Yakin? Subhanallah, 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 subhanallah. Enggak, ini dalam hal ini kan bahasan ini ya. Gimana tadi? Nanti bahasan lain. Lain nggak bisa itu sedikit. Lain bahasan. Zikrullah itu memang kaitannya dengan. Jadi hebatnya zikrullah itu Bu, ya. Seperti contoh begini. Ketika ibu istighfar contohnya. Itu ibu istighfar, kalau ibu istighfar itu yang ibu pikirkan apa? Kekeliruan, kehilapan. Merasa banyak dosa. Kekeliruan, merasa banyak salah dosa ya. Ya, gitu. Bu, jangan kaget kalau ada yang menjelaskan orang yang hanya ketika istighfar itu hanya berpikir tentang salah dan dosanya, dia masih dipandang ego. Berarti istighfarnya belum sampai sebenarnya. Kan dia menyadari akan perbuatan Iya, itu bukan nggak bagus, bagus tetapi bukan itu yang dimaksudkan. Jadi ketika orang istighfar itu, yang pertama jelas dia ingat kesalahan dosanya, tapi lebih dari itu dia ingat akan besarnya rahmat ampunan Allah. Jadi seperti kita di laut tuh ya, naik perahu ya. Ketika kita naik perahu, itu lautan, itulah rahmat kasih sayang Allah. Makanya apa? Orang yang ketika dia istighfar itu dia betul yakin keagungan kebesaran Allah. Sebenarnya Bu, di dalam doa dan istighfar itu ada hal yang penting kita perhatikan. Apa itu? Merasa hina sehina mungkin di hadapan Allah, dan kita merasa butuh, dan lebih dari itu apa? Besarnya keagungan keesaan Allah. Maka nggak salah kalau zaman dulu ada ungkapan ya, dendangan itu nggak salah. Insaflah. Wahai manusia. Terus gimana? Insaflah. Insaflah wahai manusia. Jika dirimu berdosa. Itu kan ada juga artisnya di sini. Berdosa. Berdosa. Jadi ketika kita astagfirullah, tapi tidak sampai betapa membayangkan rahmat kasih sayang Allah, itu masih dipandang ego. Hanya uplak diri sendiri. Padahal bukan itu. Ketika kita istighfar itu mohon ampun kepada Allah, ya, kita nyadari kesalahan dosa kita. Tapi lebih dari itu hanya sekilas saja. Yang terpenting rahmatmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah. Itu kan kaitannya dengan doanya Nabi Adam kan. Ya. Nabi Adam doa itu 200 tahun atau 400 tahun baru dikabulkan oleh Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Bu, beliau berdoa itu bukan hanya fokus di dalam dosanya, tapi besarnya keagungan rahmat Allah ini. Ya. Sehingga orang kalau sudah sampai pengagungan terhadap keesaan Allah, keagungan Allah Bu, maka dia akan cepat kembali kepada Allah. Itu hanya satu faktornya, ya. Buah holdi aja itu ya Pak, Nabi Adam ya. Kesalahan Nabi Adam kan apa? Iya. Gara-garanya siapa? Setan. Ibunda Hawa. Ibunda Hawa iya. Udah kena setan ya. Kan Nabi Adam kan nggak mau aslinya. Tapi karena, makanya apa, banyak yang menurut saya kurang lengkap penjelasan itu. Selalu mengkaitkan iblis itu karena sombong, yang enggak. Iblis itu selain sombong, pembohong, penyeru pada kesesatan. Ya. Jadi kalau ada orang yang sombong, ya, kemudian bohong, suka bohong, ya. Kemudian yang ketiga adalah menyeru pada kesesatan, itu ada dalam dirinya sifat syaitania. Kalau ibu ditanya, mohon maaf nih, biasanya suka berbohong suami atau istri? Sama. Coba tenang dulu. Janganlah terburu nafsu, cobalah tenangkan dirimu. Biasanya yang suka berbohong, berdusta suami atau istri? Dua-duanya lah. Nah, coba tenang dulu, jangan bernafsu. Ya, kalau kita pandang Biasanya suka berbohong suami atau istri? kebanyakan suami, itu aja. Kalau ibu bilang suami, saya terus tanya, dulu nemunya di mana? Nemu. Ta'aruf. Enggak nemu. Bohong ya. Dulu
kan belum punya Dulu ilmu, belum Pak Ustadz. ta'aruf. Jadi belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena sebetulnya suami istri itu nggak jauh dari yang Allah temukan, itu memang nggak jauh-jauh juga. Nggak ada ceritanya dia solihah banget, itu ketemu yang nggak soleh, enggak. Karena pada waktu itu dia solihah, tapi melihat laki-laki ini dia nggak soleh karena nafsu sebetulnya. Pada saat itu setelahnya solihahnya sudah pudar. Oh, contohnya dia solihah, kan nggak boleh, kan jelas Allah menjelaskan wanita yang penzina dengan penzina, pelacur dengan pelacur, kan musyrik dengan musyrik kan, Yang baik yang dengan baik dengan yang baik. Dia ini ibu punya anak baik, terus dia menikah dengan yang nggak baik, padahal ibu kasih tahu, jangan sayang, jangan dengan itu nggak baik. Pada saat itu setelahnya sudah hilang kesolehannya karena nafsunya pada saat itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita belajar dari Ibunda Maryam itu, Bu. Kemudian Ibunda Maryam itu wanita yang sangat sabar. Sabar ya. Coba tuduhannya zina loh, Bu. Iya. Waduh. Bisa hamil. Kok bisa hamil Belum nggak ada nikah, ya. suaminya? Kan dia belum nikah waktu Nggak itu. mungkin Dia ya. memang belum nikah. Nggak mungkin deh. Bisa. Ya. Kan dia mihrab terus di atas dulu. Jadi Nah, ya. orang kok belum nikah udah Belum. hamil kan. Ya. Dia itu Jadi yang nggak ada yang tadi, nggak ada kan ceritanya wanita dipegang hamil. Nah ini kok ini wanita kok nggak ada yang megang, kok ini hamil, kan nggak masuk akal. Nah di sini keyakinan tauhid kita apa? Isa itu Nabi Isa. Nggak, keyakinan tauhid kita gimana tentang peristiwa Ibunda Maryam itu? Keesaan Allah itu kebesaran. Jadi keyakinan kita terhadap Allah. Allah itu apa? Banyak yang menurut manusia tidak mungkin, mustahil, impossible, kita harus yakin pasti bagi Allah. Iya, Banyak. nggak ada yang mustahil bagi Allah. Berapa banyak? Nih cerita nih, Bu. Kisah terjadi nih di Bekasi itu. Ada ibu-ibu sakit kanker sudah stadion 5 apa stadion 7 gitu. Ini stadion bukan stadium. Stadion. Iya, kata dokternya, ibu gimana ya, saya harus sampaikan aja dok, nggak apa-apa. Aduh gimana ya, nggak apa-apa dok. Ya gini Bu, sebetulnya secara ilmu medis ibu bisa bertahan 2 bulan juga udah top banget ini. Tahu ya umurnya tangan Allah. Oh gitu ya dok, alhamdulillah ya Allah. Kok ibu kok alhamdulillah? Ya sudah, terima kasih dokter. Ya kalau begitu saya akan lebih mendekatkan diri pada Allah. Jadi ini kita ambil hikmah ceritanya Bu. Beliau punya, udah lama ini peristiwa ini ya. Beliau punya rumah di Pondok Indah pada waktu itu, pada waktu tahun 90-an atau 2000 awal itu harganya 4,5 M. Ya. 4,5 M itu Bu, yang 3 M itu digunakan untuk bangun masjid, wakaf masjid, beberapa masjid, menghajikan, mengumrohkan, ya. Terus setiap Jumat dia panggil 60 fakir miskin, ganti-ganti yayasan itu Bu. Yayasan ini, yayasan itu, pokoknya 60 fakir miskin, panggil ustadz, ya, ceramah sebentar, makan-makan, pulang diamplopin. 60 fakir miskin itu. Setiap Jumat itu dia lakukan dari yang 3M tadi itu Bu. Kan banyak banget uang segitu ya. Nah akhirnya sampai ya, ada yang dihajikan, ada yang diumrohkan, ada yang untuk bangun masjid, ada yang bangun musola. Nah, singkatnya sampai bertahan 10 tahun. Setelah 10 tahun dia merasakan, kok aku sakit lagi ya, apa ini memang sakit yang dulu gitu. Dia pergilah ke dokter itu, ke rumah sakit itu, saya nggak bersebutkan namanya. Saya mau ketemu dokter saya, dokter pribadi. Dokter siapa? Dokter Fulan. Dokter Fulan Bu. Dokter Fulan sudah meninggal. Sudah meninggal. Kapan ya? Udah lama banget, sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi persis 2 pekan setelah dokter itu mengatakan itu, ternyata kan ibu itu udah nggak urusan lagi dengan dia, hanya fokus saja amal solih saja, ya. Jadi ternyata setelah 2 pekan itu dia sendiri meninggal. Allah alam. Makanya Bu, ya, dalam hal ini tadi keyakinan kita apa? Banyak yang menurut manusia tidak mungkin, mustahil, impossible, kita harus yakin pasti bagi Allah. Makanya orang beriman itu tidak pernah berkecil hati. Wong ada Allah kok, kenapa? Ustaz Ya. itu juga kan sakit Ustaz.
Ustaz Yazid beberapa bulan tuh kena kanker. Ustaz Yazid Ustaz Yazid. Yazid Abdul Qadir Jawas. Basalamah. Iya. Yazid Basalamah. Kan Yazid Abdul Qadir Jawas. Oh iya tahu. Ya Allah masfi. kok Ustaz. Allah masfi ya. Berapa bulan tuh. Ya semoga Allah berikan kesembuhan kesehatan pada beliau ya. Sesunah ya. Ustaz sunah kan. Yang punya radio Roja. Iya. Yang di Cilegon. Jadi ibu ketika Ibunda Maryam itu peristiwanya belum tentu loh Bu, kalau kita ketemu sezaman pada zaman itu belum tentu kita termasuk yang mengikuti membenarkan tentang keimanan, atau malah boleh jadi kita termasuk menjadi penghina. Coba itu terjadi di tempat ibu, misalkan di komplek ibu, kok tiba-tiba hamil, pasti tujuannya apa kalau nggak zina? Makanya saya katakan Bu, alhamdulillah loh Bu, kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan hidayah Islam dan iman kepada kita. Belum tentu kalau kita ketemu sezaman dengan Nabi Lut, Nabi Nuh, belum tentu kita beriman dengan Nabi Nuh. Buktinya anak dan istrinya Nabi Nuh kafir dan ingkar. Belum tentu kita kalau ketemu zaman dengan Nabi Lut kita akan beriman dengan Nabi Lut. Buktinya istrinya Nabi Lut menjadi pelopor lesbi. Ibu ngerti nggak tentang Nabi Lut? Nabi Lut itu diberi beberapa gadis, gadis-gadisnya, anak-anak putri-putrinya Nabi Lut itu wanita tercantik di negerinya. Ini bukan hanya sekedar wanita saja, wanita tercantik di negerinya, nggak ada yang melebihi kecantikan daripada anaknya Nabi Lut. Apa kata Nabi Lut? Nikahi anakku. Apa jawabnya Bu? Karena sudah dirusak fitrahnya, sudah dirusak hatinya, sudah dirusak pikirannya, sudah dirusak perasaannya, dan khatamallahu ala qulubihim. Apa yang terjadi? Jawabannya umatnya Nabi Nuh apa? Aku tidak membutuhkan selera dengan Nah, maaf ya Lut, aku nggak selera dengan anak. Sekarang saya tanya, kalau ada laki senang dengan laki, perempuan senang dengan perempuan, ini apa namanya? Lesbi. Goblok. Ya istilahnya emang goblok. Hah? bisa nggak ada turunan ya. Di mana Bu? Sulawesi ya. Udah mulai begitu ya, laki sama laki, perempuan. Nah, naudzubillah min dzalik. Ketahuan Ini tadinya nggak tahu ya. Iya. Dia yang nggak tahu di TV ya. laki ya. Iya, dia nggak tahu laki pengantinnya itu. Pengantinnya nggak tahu kalau itu laki. Iya. Saking cantiknya kali. Dia suaminya pakai cadar. Ya sudah kita tinggalkan urusan. Jadi intinya Bu, belum tentu kita ketemu zaman dengan Nabi Ibrahim kita beriman dengan Nabi Ibrahim. Buktinya bapaknya Nabi Ibrahim kafir dan ingkar. Bahkan paman Rasulullah sendiri kan? Qul ya la ilaha illallah. Paman katakan la ilaha illallah surga. Coba. Apa sih susahnya mengucapkan la ilaha illallah? Pun tidak terucapkan. Makanya kita ini alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita keponakan Rasul juga enggak Bu. Loh iya tak? Tapi alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada kita. Makanya ketika kita membayangkan peristiwa yang terjadi pada Ibunda Maryam itu berat sekali loh Bu. Tapi belum tentu loh kita termasuk orang yang enggak. Ya ini mesti ini, bisa jadi begitu. Ya. Makanya iman itu mahal Bu. Contoh yang paling gampang aja. Ibu-ibu sudah ngerti yang namanya berhijab ini adalah wajib. Ibu suruh buka hijab ibu dibayar 10 juta, ibu lepas nggak Bu? Kenapa nggak lepas? Kalau 50 juta? Yakin? Masa sih? Masya Allah. Bakal bukti di padang mahsyar. Itu namanya iman. Iman itu nggak bisa dijual beli. Makanya kalau orang tuh imannya dengan istiqomah, Bu apa? Namanya jabatan tuh berapa tahun? Makanya mumpung. Lah ya, mumpung ada jalan ke neraka masa nggak ngikut gitu? Naudzubillah min. Makanya peristiwa Ibunda Maryam itu sebetulnya kalau bagi orang yang merenung-renungkan ya Allah, berat loh Bu. Di mihrab lama dia ya. Gak punya suami dia tahu-tahu. Tapi zaman sekarang Maryam juga banyak yang Maryam nggak punya suami hamil. Itu karena pengaruh kita begitu Maryam kok. Ini Maryam yang kurang ajar yang ini. Kurang ajar Maryam sekarang mah. Saya ngebayangin itu di Iya. Ya Allah. Baik. Kemudian kita belajarnya dari Ibunda Khadijah. Orang kaya banget itu. Bu, Buni, salah satu yang mungkin Ibu sudah pernah dengar tetapi saya ingin sedikit mengulas. Ibunda Khadijah ini orang yang sangat dermawan betul-betul. Paling nggak bisa
denger orang yang susah, sulit, sakit, miskin, terlilit utang. Ini paling nggak bisa. Ada yang mengatakan, Bu, ya saya nggak tahu kebenaran cerita ini, tetapi ambil hikmahnya. Jadi ada yang mengatakan ada orang yang tinggal negerinya jauh dari Hijaz. Hijaz itu kan Mekah sekitarnya. Jadi kalau diumpamakan dia kerja di tempatnya itu paling sehari itu 15-20 ribu. Itu paling top. Nah, gajinya ya. Ya, upahnya dia sehari. Itu kalau di Hijaz itu sekitar 100 sampai 125 ribu. Jauh banget kan? Nah, anak muda ini ibunya sakit, bapak ibunya sakit-sakitan. Kalau saya kerja di tempat saya ini udah gimana, kapan bisa beli obat? Maka pergilah dia merantau sampai Hijaz. Kemudian terjadi, dia nggak ngerti kalau ini Ibunda Khadijah. Kamu dari mana? Saya dari daerah sana. Oh ya. Kok jauh banget sih kamu?